Sahabat memang kerap kali jadi orang terdekat yang bisa diandalkan, terutama dalam hal-hal tertentu. Tapi lain cerita yang terjadi pada komedian Empo Alpa. Ya, Empo Alpa diketahui kini meratapi nasib, diduga alami penipuan dan penggelapan dana hingga kurang lebih 2 miliar oleh sahabatnya sendiri. Padahal, Empo Alpa mengenal sahabatnya itu sejak tahun 2018, sebelum dirinya menjadi sukses seperti saat ini. Kabar terbaru, kini Empo Alpa sudah melaporkan terduga pelaku ke Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi histori perjalanannya ini merupakan sahabat dekat atau teman dekat dari Empo Alpa. Ya, jadi berawal Empo Alpa waktu pertama-tama kali jadi artis, ya, lagi naik, lagi viral. Terus dia bercerita berkeinginan untuk merenovasi rumah yang terletak di Ciganjur. Nah, sehubungan dia bercerita dengan teman dekatnya, ditawarilah sama teman dekatnya ini. Ya udah, Pok, bahasanya kira-kira begini. Ya udah, saya saja yang ambil alih, ya. Saya saja yang ambil alih untuk renovasi rumah tersebut. Nah, itu bahasanya kira-kira ya dari sahabatnya ini. Somasi sudah ada laporan, cuman guanya belum jadi kalau kata dipanggil jadi saksi karena masih syuting kan itu harus ke pagi gitu. Jadi sudah ada janji kita sama Polres, jadi sudah dilaporkan. Masih ngenyek gitu kan, waktu tim gue datang ke sana ngasih itu surat somasi, siapa kata dia gitu. Pak, oh gitu, dengan mukanya yang sok, oh gitu. Usut punya usut, rupanya alasan Empo Alpa melaporkan melalui kuasa hukumnya lantaran sebelumnya ia sudah melontarkan somasi pada tanggal 16 Januari 2023 lalu. Dari somasi tersebut, Empo Alpa ingin sahabatnya mengakui kesalahannya dan mencari jalan untuk menggantikan semua kerugian yang diduga mencapai 2 miliar rupiah itu. Diberi waktu 3 kali 24 jam, terhitung sampai tanggal 19 Januari 2023, justru terduga pelaku yang merupakan sahabatnya sama sekali tidak ada kabar, bahkan seperti meremehkan teguran tertulis dari Empo Alpa dan kuasa hukumnya. Alhasil, melihat sahabatnya justru seakan tak peduli dengan hal tersebut, Empo Alpa pun menutup pintu damai. Kini tak ada lagi ruang untuk mediasi, yang ada hanyalah proses hukum yang menanti. Kemarin kita sudah kirim somasi itu sekitar tanggal 16 Januari. Sudah kita kirim somasi dan diterima langsung oleh sahabatnya Empo Alpa ini. Ya, kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Kita kasih peringatan secara tertulis ya. Kita kasih peringatan secara tertulis tapi tidak digubris. Ya. Berarti ada itikat tidak baik dari temannya Empo Alpa ini. Kami melihat hak-haknya Empo Alpa, ya kan, uangnya ini yang sudah dititipkan kepada sahabatnya dan sudah dikasih peringatan lisan maupun secara tertulis, itu tidak ada itikat baik. Maka kita akan gunakan hak dari Empo Alpa untuk membuka laporan polisian. Kan kita sudah kasih peringatan ya, secara tertulis sudah kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Ya, kita sudah tutup jalur mediasi. Kayaknya dia nantangin gitu, oh nantangin gue, ya udah gitu sih itu. Nggak ada jalur damai ya? Nggak ada jalur damai kayaknya nih. Nggak ada jalur damai kayaknya nih. Akan ada kelanjutan dan kelanjutan dan kelanjutan. Siap-siap aja. Kesal dengan kelakuan terduga pelaku yang dianggap seperti menantang dirinya, lantas Empo Alpa pun menutup pintu damai. Tidak hanya itu, alih-alih minta maaf dan ganti rugi, justru menurut Empo Alpa, terduga pelaku malah berusaha memutarbalikkan fakta. Salah satu yang dilontarkan, kabarnya Empo Alpa malah dituduh punya hutang terhadap dirinya akibat biaya pembangunan renovasi yang masih mangkrak dan belum dibayar. Inilah reaksi Empo Alpa usai dituduh balik oleh sahabatnya sendiri. Guenya sih udah gemes gitu. Kan dirinya sendiri yang nyolek gue, katanya gue yang punya utang, kan jelek nama gue gitu. Malah diputar balikan, intinya sih itu. Minta kejelasan aja, kan dia bilang gue
ada saksi di sini, gue ada cat-catannya itu bangunan nomor 1. Kalau bukan bangunan nomor 1 ngapa muka tembok gue retak, terus tralon kenapa di dalam coran loh, kenapa itu tralon pecah dan gue sendiri yang bongkar bukan dia yang tanggung jawab. Itu kata dia kan bangunan nomor 1. Ayo buktikan. Pemirsa Hotshot SCTV, polemik kasus dugaan penggelapan aset oleh Teddy Pardiana sudah ada putusan vonis oleh Pengadilan Negeri Bandung. Ya, pekan lalu Teddy menjalani sidang putusan dengan dijatuhi vonis oleh majelis hakim bahwa Teddy Pardiana dianggap terbukti melakukan penggelapan atas aset sebuah mobil minibus senilai 120 juta rupiah. Alhasil, sederet keseharian dalam hidupnya pun berubah. Salah satunya, Teddy tak lagi bisa berada di sisi Bintang, buah hatinya yang setiap hari bersamanya. Ya kecewa pasti ada ya, namanya manusiawi, tapi tetap aja harus bersyukur ya, udah mengerucut. Ya, karena udah 3 tahun, jadi saya udah finalnya udah bahagianya ya udah mau dari dulu nggak beres-beres gitu. Padahal kalau ikut aturan dari penyelidikan Kapolri, ibaratnya dari Kapolri 12 tahun 2016, pasal 31 angka 2 itu harusnya 120 hari. Masalah penyelidikan udah beres. Ketika vonis dijatuhkan, itu infonya sehari setelahnya langsung dititipkan kepada Ibu Haji. Saya kurang tahu sih Ibu Haji itu siapa, yang pasti sepengetahuan saya, dia selalu menyebutkan bahwa yang memberikan support selama ini adalah Bu Haji dan Pak Haji. Usut punya usut, ada beberapa alasan mengapa Teddy merasa keberatan dengan vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Menurut Teddy, ia tidak pernah sekalipun merugikan pihak Rizky Febian. Apalagi, ada sebuah fakta yang kabarnya Teddy dituding hanya menikah siri dengan almarhumah Lina. Di lain sisi, Teddy juga tunjukkan bahwa dirinya benar-benar resmi menikah dengan Lina. Itulah yang membuat Teddy merasa kecewa lantaran ada beberapa fakta yang menurutnya tidak sesuai. Kaget sih enggak ya, cuman ya gimana lagi, mungkin yang tadi ada beberapa hal yang kata Bu Ati sendiri, ya emang saya pas dengar kawin siri, padahal legalitas sudah jelas semua, ada suratnya, terus itu sah ya. Dari kepemilikan juga secara yuridis atau secara hukumnya itu udah jelas juga atas nama istri. Makanya ini saya lihat dari mana gitu make decision-nya, keputusannya gitu. Cuman dibilangnya kalau emang punya Rizky Febian, kenapa secara fisik juga itu udah ada di almarhumah dari dulu gitu. Terus secara hukum juga kemarin saya lihat suratnya atas nama istri gitu. Jadi ya emang masih bingung sebetulnya, keputusannya yang dari awal sampai akhir ya tidak sesuai dengan yang diharapkan sih. Usai dijatuhi vonis 1 tahun 3 bulan, kala itu Teddy memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu dengan batas waktu 1 pekan terkait banding. Rupanya, usai sepekan berlalu, kini Teddy bulatkan tekad ingin mengajukan banding melalui kuasa hukumnya. Salah satunya terkait Teddy sudah menjelaskan penjualan mobil milik Lina lantaran almarhumah punya utang terhadap sebuah bank senilai 115 juta rupiah. Lalu apa saja isi pernyataan banding yang hendak diajukan Teddy? Jadi kemarin itu saya baru mengajukan akta pernyataan banding. Kemudian seminggu ke depan akan mengajukan memori banding. Tahapannya setelah itu mungkin ada kontrak memori banding dari jaksa. Nah, putusan kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Adanya utang almarhum ketika masih hidup ke bank senilai 115 juta. Yang mana utang tersebut diperoleh ketika sebelum almarhum meninggal, itu dia itu kurang lebih awalnya itu berutang 150 juta. Utang itu memang tidak langsung dipakai oleh almarhum, akan tetapi utang itu pinjamkan ya ke saudari Pupung untuk modal usaha. Nah, ketika almarhum meninggal dunia,
itu saudari Pupung sempat mengembalikan uang sebesar 150 juta yang diterima oleh anaknya, yaitu Putri Delina. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.